Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriliani Kartika Putri. Nomor induk mahasiswa 06061282025019. Program studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas Indralaya. Untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah Media Pembelajaran Penjas dan Teknologi Informasi, di sini saya akan menjelaskan salah satu cabang olahraga atletik nomor lari, yaitu lari jarak menengah. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Sebelum saya memasuki materi, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang saya harapkan setelah kalian semua menonton video saya. Nah, yang pertama, saya harap siswa mampu menjelaskan ketiga teknik dari lari jarak menengah. Yang kedua, siswa mampu menerapkan ketiga teknik tersebut dalam satu kesatuan gerakan. Dan yang ketiga, siswa mampu melakukan lari jarak menengah dengan benar. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari lari jarak menengah itu sendiri. Nah, pengertian lari jarak menengah yaitu salah satu cabang olahraga atletik nomor lari dengan nomor 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Dan perlu kalian ingat, lari jarak menengah berbeda dengan lari jarak pendek atau sprint. Perbedaannya paling terlihat pada saat cara kaki menapak. Pada lari jarak menengah, kaki menapak menggunakan ujung kaki atau tumit. Sedangkan pada lari jarak pendek atau sprint, kaki menapak menggunakan ujung-ujung jari dan tumit sedikit sekali menyentuh tanah. Itulah mengapa lari jarak menengah dan lari jarak pendek atau sprint berbeda. Adapun pengertian lari jarak menengah yang dilansir oleh Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, bahwasannya lari jarak menengah atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan middle distance running adalah salah satu olahraga lari yang menempuh jarak 800 meter sampai dengan 3000 meter atau setara dengan 2 mil. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian dari lari jarak menengah, selanjutnya teknik apa saja sih yang harus kita kuasai agar kita mampu melakukan lari jarak menengah dengan benar? Nah, di sini ada 3 teknik yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu teknik start, yang kedua teknik posisi tubuh, lengan, dan kaki, dan teknik yang ketiga yaitu teknik finish. Nah, saya akan menjelaskan ketiga teknik tersebut secara jelas dan terperinci. Baiklah, langsung saja kita memasuki teknik yang pertama, yaitu teknik start. Start yang digunakan pada lari jarak menengah berbeda dengan start yang digunakan pada lari jarak pendek. Umumnya kita menggunakan start jongkok, tapi pada lari jarak menengah kita menggunakan start berdiri. Adapun cara-cara yang harus kita perhatikan agar kita mampu melakukan start berdiri dengan benar. Ada 3 cara, yaitu cara yang pertama, berdiri di garis start dengan kaki kiri di depan, lutut sedikit ditekuk. Kaki kanan otomatis berada di belakang dengan tumit sedikit diangkat. Jarak kedua kaki yang benar yaitu tidak terlalu jauh. Cara yang kedua yaitu badan sedikit condong ke depan dengan kepala, leher, dan punggung membentuk sebuah garis. Dan cara yang ketiga, kedua tangan dalam posisi yang normal. Berat badan diarahkan ke kaki belakang dan pandangan tetap selalu ke depan. Langsung saja kita memasuki video cara melakukan start berdiri pada lari jarak menengah dengan benar. Bisa kita lihat pada posisi start ini, atlet berdiri di belakang garis start. Pada aba-aba bersedia, kaki kiri diletakkan ke depan dan kaki kanan di belakang. Posisi badan sedikit condong ke depan. Pandangan fokus ke arah lintasan lari. Posisi tangan dengan keadaan normal.
Baiklah, selanjutnya teknik yang kedua yaitu teknik posisi tubuh, lengan, dan kaki. Nah, pada teknik ini kecondongan tubuh berbeda dengan lari jarak pendek. Pada lari jarak menengah, kecondongan tubuh lebih rileks, pandangan ke depan, ayunan lengan terkoordinasi dengan baik, mengayun ke depan dan ke belakang. Ketinggian ayunan lengan hampir sebanding dengan ketinggian bahu. Pada posisi kaki melangkah juga berbeda dengan lari jarak pendek atau sprint. Pada lari jarak menengah, pada saat kaki melangkah lebih lambat dan lebih santai, serta terkoordinasi dengan baik. Langsung saja kita memasuki video cara melakukan teknik posisi tubuh, lengan, dan kaki yang benar. Pada teknik ini, badan dan kepala dalam posisi tegak lurus, pandangan ke depan, kaki saat melangkah tidak terlalu tinggi, lengan berayun seirama dengan gerakan kaki, tangan berayun setinggi bahu dan serendah pinggul. Dan teknik yang terakhir atau teknik yang ketiga yaitu teknik finish. Nah, pada lari jarak menengah, saat memasuki finish kita tidak bisa langsung memasuki garis finish begitu saja. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan pada saat ingin memasuki garis finish. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya membantu pelari untuk menyentuh pita lebih awal. Nah, di sini ada dua cara yang harus kita ketahui dalam melakukan teknik pada saat finish. Yang pertama yaitu membusungkan dada ke depan saat menjelang finish, dan yang kedua yaitu menjatuhkan salah satu bahu ke bawah depan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana cara memasuki garis finish pada saat lari jarak menengah. Selanjutnya, ada pun larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelari saat memasuki garis finish. Apa saja sih larangan yang tidak boleh dilakukan? Ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelari. Yang pertama, tidak boleh melompat saat memasuki garis finish. Yang kedua, tidak boleh menggapai pita finish. Dan yang ketiga, tidak boleh berhenti mendadak di garis finish. Itulah ketiga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelari saat memasuki garis finish. Selanjutnya langsung saja kita memasuki video bagaimana cara melakukan teknik finish dengan benar. Dan pada teknik finish, hal yang harus dilakukan adalah membusungkan dada ke depan lalu menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah. Setelah kita membahas mengenai teknik-teknik yang harus kita kuasai dalam lari jarak menengah, selanjutnya ini adalah gambar dari lintasan atau trek lari pada lari jarak menengah. Nah, untuk jaraknya sendiri, start yang kita gunakan menyesuaikan jarak yang akan kita tempuh.
Seperti yang kita ketahui di pengertian sebelumnya, kan lari jarak menengah itu terdiri dari jarak 800 meter, 1.500 meter, dan 3.000 meter. Nah, ini adalah start pada saat kita lari jarak menengah nomor 800 meter. Dan ini adalah start untuk jarak 1.500 meter. Dan yang ini adalah untuk jarak 3.000 meter. Untuk garis finishnya sendiri itu sama. Dari lari jarak menengah nomor 800 meter, 1.500 meter, ataupun 3.000 meter. Bisa kita lihat, ini adalah garis untuk finish pada lari jarak menengah. Nah, inilah gambar dari lintasan atau trek pada olahraga atletik nomor lari jarak menengah. Materi selanjutnya yaitu kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada saat melakukan lari jarak menengah. Nah, di sini ada 5 kesalahan yang biasanya terjadi. Kesalahan pertama yaitu memasuki lintasan pelari lain. Kesalahan yang kedua yaitu melakukan kesalahan start melebihi 3 kali. Kesalahan yang ketiga yaitu keluar dari lintasan lari. Yang keempat, mengganggu pelari lain. Dan kesalahan yang terakhir yaitu terlalu bersemangat di awal. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut perlu kita ingat. Mengapa? Agar kita tidak melakukan kesalahan tersebut pada saat kita melakukan lari jarak menengah. Adapun peraturan lari jarak menengah yang dikutip dari Tutorials Point dan NBC Olympics, bahwasannya peraturan lari jarak menengah yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, pelari harus tetap berada dalam jarak lintasan yang telah ditentukan. Pelari tidak diperbolehkan berlari melintasi jalur lainnya. Yang kedua, pelari jarak menengah memiliki lintasan terpisah khusus untuk nomor 800 meter. Setelah tikungan pertama, dari garis start, pelari bisa memilih lintasan yang akan digunakan. Peraturan yang ketiga, pelari jarak menengah nomor 1.500 meter bisa memilih lintasannya setelah melakukan start. Yang keempat, pelari tidak boleh menginjak garis putih yang digunakan sebagai pembatas antar jalur lintasan. Dan peraturan yang terakhir atau peraturan yang kelima, sebelum aba-aba bersedia atau set, atlet tidak diperbolehkan menyentuh garis start dengan tangan atau kaki. Itulah kelima peraturan lari jarak menengah yang peserta didik harus ketahui. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar pada saat kita melakukan lari jarak menengah, kita bisa melakukan gerakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akhirnya kita memasuki materi yang terakhir, yaitu materi tentang cara melatih pelari dalam melakukan lari jarak menengah. Nah, di sini ada 2 cara yang bisa kita lakukan atau bisa kita terapkan dalam melatih gerakan lari jarak menengah. Cara yang pertama yaitu untuk latihan ketahanan bagi pelari jarak menengah. Dapat dengan melakukan latihan lari dengan ukuran lebih jauh. Misalnya lari 5.000 meter atau 7.000 meter. Latihan lari dapat dilakukan 4 atau 5 kali dalam seminggu. Dan cara yang kedua, untuk menjaga kecepatan gerakannya, seorang pelari juga perlu mengontrol berat badan. Pelari yang berat badannya lebih ringan akan mempunyai gerakan yang lebih cepat daripada pelari yang kelebihan berat badan. Itulah kedua cara yang dapat kita lakukan atau kita terapkan dalam melatih gerakan lari jarak menengah. Baiklah teman-teman sekalian, itulah video mengenai lari jarak menengah yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua yang menonton dapat mengambil ilmu yang telah saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.